Manchester City alami 5 kekalahan beruntun. Inter pesta 5 gol ke gawang Verona. Kemenangan Barcelona buyar di menit akhir. Simeone rayakan laga ke-700 bersama Atletico. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Borussia Dortmund menjamu Freiburg di Signal Iduna Park dalam lanjutan Liga Jerman. Tuan rumah berhasil membuka keunggulan pada menit ke-7. Maximilian Bayer membawa Dortmund memimpin. Dortmund mengadakan keunggulan pada menit ke-40. Felix Nmecha melepas tendangan dari luar kotak penalti. Dari tendangan bebas, Dortmund bikin gol ketiga. Eksekusi Julian Brandt berakhir di pojok kanan atas gawang. Gol lain untuk Dortmund pada menit ke-77. Jamie Gittens menyelesaikan aksinya dengan sepakan ke pojok gawang. Dengan hasil ini, Dortmund sementara berada di posisi kelima klasemen dengan 19 poin dari 11 laga. Leverkusen menjamu Heidenheim di Bayer Arena dalam lanjutan Liga Jerman. Mereka tertinggal lebih dulu lewat 2 gol Niklas Dortz dan Matthias Honsak membawa Heidenheim mengejutkan Leverkusen pada menit ke-10 dan 21. Namun, Bayer Leverkusen segera merespon melalui gol Ezequiel Alexandro Palacios yang terjadi pada menit ke-30. Selang 2 menit, Patrick Schick mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-32 menyamakan skor menjadi 2-2. Di babak kedua, Patrick Schick menjadi pahlawan utama dengan mencetak gol keduanya pada menit ke-52. Tidak berhenti sampai di situ, Schick mencetak hat-trick dengan gol ketiganya pada menit ke-71, skor menjadi 4-2. Granit Xhaka melengkapi pesta gol Leverkusen pada menit ke-82 dengan tembakan jarak jauh yang memukau. Atas hasil ini, sementara Leverkusen kini ada di posisi kelima klasemen dengan 17 poin dari 10 pertandingan. Atletico Madrid versus Alaves dalam lanjutan La Liga bermain di Stadion Riyadh Air Metropolitano. Atletico malah kebobolan pada menit ke-7. Penalti Alaves dieksekusi dengan mantap oleh John Guridi. Alaves kini gantian dihukum penalti. Griezmann mengambil penalti Atletico dan bisa menceploskan bola ke gawang lawan. Atletico kemudian berbalik unggul pada menit ke-86. Alexander Sørloth melepas tendangan keras ke sudut sempit gawang Alaves. Hasil ini membuat Atletico Madrid sementara naik ke peringkat 2 dengan 29 poin dari 14 laga. Barcelona tandang ke markas Celta Vigo pada laga pekan ke-14 La Liga. Bermain di Estadio Abanca Balaido pada menit ke-15, sepakan kaki kiri Rafinha meluncur deras ke gawang Celta Vigo. Setelah kembali, Barcelona kembali tampil api. Menit ke-61, Robert Lewandowski mencetak gol lewat aksi individunya. Celta mencetak gol pada menit ke-84 lewat aksi Alphonse Gonzalez. Gol ini bermula dari kesalahan Koundé. Gol itu jadi momen bagi Celta untuk bangkit. Pada menit ke-85, Hugo Alvarez membuat skor menjadi imbang 2-2. Dengan hasil ini, Barcelona tetap berada di puncak klasemen La Liga dengan 34 poin. Leicester City versus Chelsea tersaji di King Power Stadium pada pekan ke-12 Liga Inggris. Chelsea membuka keunggulan di menit ke-14. Nicholas Jackson mencatatkan namanya di papan skor. Chelsea mencetak gol kedua memasuki menit ke-75. Kali ini Enzo Fernandez yang membobol gawang Leicester City. Leicester mendapat hadiah 12 pas di menit injury time. Jordan Ayew sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kemenangan ini membawa Chelsea ke posisi 3 klasemen Premier League dengan 22 poin dari 12 laga. Arsenal versus Nottingham Forest berlangsung di Emirates Stadium dalam lanjutan Liga Inggris. Gol pembuka Arsenal didapat pada menit ke-15. Bukayo Saka merobek gawang Nottingham setelah bekerja sama dengan Martin Odegaard. Pemain pengganti Thomas Partey mencetak gol lewat tembakan dari luar kotak penalti di menit ke-51. Arsenal mencetak gol ketiga di menit ke-86. Ethan Nwaneri membuat Arsenal memimpin 3-0 setelah berada di lapangan selama 4 menit. Arsenal untuk sementara duduk di posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan 22 poin dari 12 pertandingan. Laga Manchester City versus Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Etihad Stadium. Spurs memberikan pukulan telak lewat serangan cepat pada menit ke-13. James Maddison membuka keunggulan. Spurs unggul 2-0 pada menit ke-20. James Maddison menaklukkan Ederson lagi dengan sepakan ke pojok kiri. Spurs menambah gol pada menit ke-52. Solanke melepas umpan tarik dan diselesaikan dengan sepakan Pedro Porro. Spurs mencetak gol keempatnya pada menit ke-93. Timo Werner mengirim umpan silang yang dicocor Brennan Johnson. Dengan hasil ini, Manchester City masih di posisi kedua dengan 23 poin, sementara Spurs naik ke posisi 6 dengan 19 poin dari 12 laga. Inter Milan bertandang ke Verona di Marcantonio Pintegodi pada lanjutan Liga Italia. Inter membuka keunggulan pada menit ke-17. Korea menuntaskan umpan terobosan Marcus Thuram. Inter menambah gol 5 menit kemudian. Thuram melewati kiper dan menceploskan bola ke gawang kosong.
Thuram mencetak gol lagi pada menit ke-25, hanya 3 menit setelah gol sebelumnya yang menjebol gawang Verona. Inter memperbesar keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-31. Stefan de Vrij menyambar umpan silang Christian Aslani. 5-0 pada menit ke-41, Jan Bisek menembak sembari menjatuhkan diri. Bola berserang ke pojok kanan atas gawang. Dengan hasil ini, Inter sementara berada di posisi kedua klasemen Liga Italia dengan 28 poin dari 13 laga. AC Milan versus Juventus berlangsung di San Siro dalam lanjutan Liga Italia 2024-2025. Juventus tampil agresif meski bermain di kandang lawan. Pertandingan babak kedua sejatinya berjalan alot. Kedua tim kesulitan melepaskan percobaan dari dalam kotak penalti. Gol pun tak tercipta di babak kedua. Laga ini tuntas dengan skor 0-0. Milan saat ini duduk di posisi ke-7 dengan 19 poin. Juventus masih belum kalah dengan berada di urutan ke-6 usai mengoleksi 25 poin. Nicolas Jackson telah menjadi pemain kunci bagi Chelsea dalam laga tandang Liga Premier musim ini. Terlibat langsung dalam 7 gol, terbanyak di antara pemain lain dengan mencetak 5 gol dan memberikan 2 assist. Performa impresifnya di luar kandang menjadikannya pencetak gol terbanyak dalam pertandingan tandang musim ini. Sejak awal musim lalu, hanya Erling Haaland 31 gol dan Oli Watkins 24 gol yang mencetak lebih banyak gol non-penalti di Liga Premier dibandingkan Jackson yang telah mengoleksi 21 gol. Enzo Fernandez tampil gemilang dalam kemenangan Chelsea 2-1 atas Leicester City, mencatatkan gol dan assist pertamanya dalam satu pertandingan sejak bergabung dengan klub. Gelandang asal Argentina ini memberikan assist untuk gol pembuka Nicolas Jackson dan mencetak gol kedua melalui sundulan setelah tembakan Jackson ditepis kiper Mats Hermansen. Statistik Fernandes dalam laga tersebut menunjukkan dominasinya di lini tengah, memenangkan 7 dari 9 duel, melakukan 5 tackle, menciptakan 3 peluang, melepaskan 3 tembakan, dan memenangkan 2 pelanggaran. Bukayo Saka terus menunjukkan performa gemilang bersama Arsenal, mencatatkan 12 gol dan assist dalam 16 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Di Premier League, Saka telah tampil dalam 11 pertandingan, mencetak 4 gol dan memberikan 7 assist. Penampilan impresifnya ini semakin menegaskan perannya sebagai salah satu pemain kunci di tim, terutama setelah ia membantu Thomas Partey mencetak gol dalam pertandingan kontra Nottingham Forest yang menambah koleksi assist yang menjadi lebih banyak dibandingkan pelatihnya Mikel Arteta yang memiliki 42 assist sepanjang karirnya. Pada pertandingan Liga Inggris melawan Nottingham Forest, Ethan Nwaneri, pemain muda Arsenal berusia 17 tahun 247 hari, mencetak gol perdananya di Liga Utama. Gol tersebut tercipta berkat assist dari Raheem Sterling, menambah catatan impresif Nwaneri yang sebelumnya telah mencetak 3 gol di Piala Liga Inggris musim ini. Dengan pencapaian ini, Nwaneri menjadi pencetak gol termuda kedua dalam sejarah Arsenal di Liga Inggris, hanya terpaut dari Cesc Fabregas yang mencetak gol pada usia 17 tahun 113 hari melawan Blackburn Rovers pada Agustus 2004. Oli Watkins telah mencatatkan prestasi luar biasa di Aston Villa dengan terlibat langsung dalam 50 gol dalam 80 penampilan di Premier League, terdiri dari 35 gol dan 15 assist. Dengan pencapaian ini, Watkins kini menjadi pemain Aston Villa dengan keterlibatan gol terbanyak dalam sejarah kompetisi, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Gabriel Agbonlahor dengan 49 keterlibatan. Dengan performa yang konsisten, ia diharapkan dapat terus berkontribusi bagi Aston Villa dalam mengejar ambisi mereka di musim ini. Manchester City mengalami periode sulit di bawah asuhan Pep Guardiola dengan mencatatkan 5 kekalahan beruntun untuk pertama kalinya dalam karir kepelatihannya. Rangkaian kekalahan ini dimulai dengan kekalahan 2-1 dari Tottenham Hotspur dan diakhiri dengan kekalahan telak 0-4 dari tim yang sama. Kekalahan terakhir ini juga menandai pertama kalinya Guardiola mengalami kekalahan kandang di Premier League dengan selisih 4 gol atau lebih sejak memimpin Manchester City. Tottenham Hotspur telah menjadi lawan yang sulit bagi Manchester City sejak Guardiola mengambil alih pada 2016. Spurs mencatatkan 7 kemenangan dan meraih 24 poin dalam pertemuan Liga Premier melawan City, lebih banyak daripada tim manapun dalam periode tersebut. Selain itu, kemenangan 4-0 Tottenham baru-baru ini mengakhiri rekor tak terkalahkan Manchester City dalam 52 pertandingan kandang. James Maddison mencetak gol pada hari ulang tahunnya saat Tottenham Hotspur mengalahkan Manchester City 4-0 di Etihad Stadium. Gol ini menjadikannya pemain Spurs pertama yang mencetak gol Liga Premier pada hari ulang tahunnya sejak Christian Eriksen pada 2016 yang juga terjadi di Etihad. Selain itu, Maddison kini telah mencetak 4 gol di Etihad Stadium sebagai pemain tamu, hanya kalah dari Wayne Rooney 6 dan Jamie Vardy 5. Rekan setimnya Son Heung-min dan Dejan Kulusevski masing-masing memiliki 6 keterlibatan gol melawan Manchester City di Etihad selama era Pep Guardiola. Diego Simeone mencapai tonggak sejarah dengan memimpin Atletico Madrid dalam pertandingan ke-700 sebagai pelatih kepala. Dalam laga kontra Alaves di pekan ke-14, Atletico meraih kemenangan dramatis dengan mencetak 2 gol pada 15 menit terakhir, memastikan kemenangan bagi tim dan menambah catatan impresif Simeone.
Selama masa kepemimpinannya, Simeone telah mencatatkan 413 kemenangan, 156 hasil imbang, dan 131 kekalahan dengan 326 pertandingan tanpa kebobolan. Prestasi ini mencakup 2 gelar La Liga dan 2 gelar trofi Liga Eropa, menegaskan statusnya sebagai legenda klub. Robert Lewandowski terus menunjukkan ketajamannya di lini depan FC Barcelona dengan mencetak 20 gol dalam 18 pertandingan di semua kompetisi musim 2024-2025. Di La Liga, ia telah mengoleksi 15 gol dalam 14 pertandingan, menjadikannya pencetak gol terbanyak di antara 5 liga top Eropa, mengungguli Harry Kane yang mencetak 14 gol untuk Bayern Munchen di Bundesliga. Ketajaman Lewandowski semakin terlihat ketika jumlah golnya di La Liga melebihi gabungan gol Kylian Mbappe dan Vinicius Junior yang totalnya mencapai 14 gol musim ini. Rafinha terus menunjukkan performa impresif dengan mencetak 13 gol dan memberikan 10 assist dalam 18 pertandingan di semua kompetisi musim 2024-2025 dengan total 23 kontribusi gol hingga November. Ia menjadi salah satu pemain paling produktif di Eropa saat ini. Di La Liga, Rafinha telah mencetak 8 gol musim ini, menjadikannya catatan terbaiknya bersama Barcelona dalam satu musim kompetisi. Sebelumnya, hanya saat membela Leeds United di Premier League musim 2021-2022, ia berhasil mencetak lebih banyak gol dalam satu musim di 5 liga top Eropa dengan total 11 gol. Atalanta melanjutkan tren positif mereka dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Parma dalam lanjutan Serie A. Dengan hasil ini, Atalanta memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 11 pertandingan dan kini mengoleksi 28 poin dari 13 pertandingan. Hasil ini juga memastikan Atalanta tetap berada di puncak klasemen Serie A, unggul selisih gol atas Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 28 poin. Konsistensi Atalanta di bawah asuhan Gianpiero Gasperini semakin menegaskan posisi mereka sebagai salah satu kandidat kuat untuk meraih gelar Serie A musim ini. Matteo Retegui telah menunjukkan performa luar biasa di Serie A musim ini dengan mencetak total 12 gol dalam 12 pertandingan. Dari jumlah tersebut, 6 gol dicetak di kandang dan 6 gol di laga tandang, menjadikannya satu-satunya pemain di 5 liga top Eropa yang mencapai lebih dari 5 gol baik di kandang maupun tandang musim ini. Konsistensi Retegui dalam mencetak gol menegaskan perannya sebagai penyerang andalan Atalanta dengan rata-rata 1,27 gol per 90 menit. Ia berada di peringkat teratas dalam daftar pencetak gol Serie A musim ini. Fenerbahce meraih kemenangan telak 6-2 atas Kayserispor pada lanjutan Liga Super Turki. Pertandingan ini menjadi tonggak sejarah bagi tim di bawah asuhan Jose Mourinho karena untuk pertama kalinya Fenerbahce berhasil mencetak 6 gol dalam satu laga sejak Mourinho mengambil alih sebagai pelatih. Gol-gol Fenerbahce dicetak oleh Dusan Tadic, August Aydin, Youssef En-Nesyri, Filip Kostic, dan Sebastian Szymanski. Dengan kemenangan ini, Fenerbahce mempertahankan posisi kedua di klasemen sementara dengan 29 poin dari 12 pertandingan, mencetak total 33 gol sepanjang musim. Almere City belum bagian dari rangkaian hasil buruk pada pekan ke-13 Eredivisie 2024-2025. Tandang ke markas Go Ahead Eagles, Almere City menelan kekalahan dengan skor 0-3. Tom Haye bermain sejak menit awal untuk Almere City. Tom Haye bermain di posisi gelandang pada formasi 3-5-2. Pada menit ke-77, Tom Haye ditarik keluar oleh pelatih Hedwiggers Maduro. Hasil itu membuat Almere City selalu kalah pada 4 laga terakhirnya di semua ajang. Almere City kini berada di posisi ke-17 klasemen Eredivisie dengan 6 poin. Marcelino Ferdinand masuk skuad Oxford United saat melawan Middlesbrough dalam lanjutan divisi Championship 2024-2025. Namun, The Yellows kalah telak 2-6. Ini menjadi ketiga kalinya Marcelino Ferdinand masuk skuad Oxford saat melawan Hull City dan Watford. Pemain 20 tahun itu juga dibawa ke tim. Marcelino Ferdinand menjadi cadangan di laga Oxford United versus Middlesbrough. Manajer Des Buckingham tidak memainkannya di laga itu. Hasil ini membuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih tertahan di peringkat 16 klasemen Championship dengan 17 poin dari 16 laga. FC Twente berhasil mengamankan kemenangan tipis atas Fortuna Sittard dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung seru di kandang Fortuna Sittard. Meski kedua tim berupaya menampilkan permainan terbaik mereka, dominasi Twente dalam penguasaan bola menjadi kunci kemenangan mereka. Dengan bek timnas Indonesia Messi Gires tampil penuh selama 90 menit dengan ia beberapa kali memenangkan duel udara dan menjaga area pertahanan dengan baik. Kemenangan ini membawa Twente pulang dengan 3 poin penting dan duduk di urutan kelima klasemen sementara Eredivisie. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.